Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Muhyi SPD selaku Kepala SD Negeri Gombriki dan Dewan Guru, yang kami hormati juga Ibu Isrona selaku Kepala SD Negeri 1 Bojonegara beserta Dewan Guru yang kami hormati, dan rekan-rekan yang pada kesempatan hari ini hadir di acara destinasi budaya positif di sekolah. Ini adalah sebuah tugas aksi nyata dari kami Bapak Ibu untuk mensiminalisasikan seperti itu. Bapak Ibu hebat yang kami hormati, masih semangat siang hari ini? Ya, terima kasih coba. Karena ini sudah siang, biasanya ngantuk nih Bapak Ibu. Ya, di sini coba saya akan melakukan sebuah ice breaking terlebih dahulu sebagai pembuka. Saya akan mengatakan nanti ketika saya mengatakan nanti Bapak Ibu mengikuti dengan kata he. Bapak Ibu siap siap. Ha 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 ha. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan menyampaikan destinasi tentang budaya positif di sekolah. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu semua. Di sini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu semua, tetapi ini saya menyampaikan ilmu yang saya dapatkan karena saya mendapatkan terlebih dahulu. Mungkin besok-besok mungkin ada Putri, ada Bu Naning, ada Pupong dan sebagainya bisa menyusul lagi, dan itu juga akan menyampaikan kepada yang lainnya. Mohon maaf terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, di sini budaya positif. Nah, berkaitan dengan budaya positif di dalam mindset kita, ketika kita mendengar budaya positif, pasti di dalam pikiran kita muncul beberapa hal. Coba Bapak, apa yang muncul di dalam benak hati Bapak Ibu ketika mendengar istilah budaya positif? Bapak Ibu, apa yang ada di dalam benak pikiran panjenengan ketika mendengarkan ataupun mendengar sebuah kata budaya positif? Perilaku, ya betul sekali. Untuk yang lainnya, bagaimana benar ini? Sesuatu yang baik, ya bagus sekali. Monggo. Pembiasaan yang baik di lingkungan atau warga sekolah yang luar biasa. Monggo, ada lagi Bapak Ibu? Pasti banyak sekali ya, banyak sekali. Tadi betul sekali, tadi dari Bapak Ibu hebat semua sudah menyampaikan, ada yang menyampaikan kebiasaan yang baik, ada tadi kegiatan-kegiatan yang baik dan sebagainya. Nah, di sini ada muncul sebuah pertanyaan pemantik sebagai awal percobaan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan atau respon. Bapak Ibu setuju atau tidak dengan kalimat-kalimat yang muncul di bawah ini? Yang pertama adalah, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di hati benak panjenengan setuju atau tidak? Tidak setuju. Bu Linda mungkin? Menurut Bu Linda setuju, ya. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke, itu seperti itu. Nah, coba saya minta alasannya. Nanti beberapa Bapak Ibu guru memberikan alasan sebagai contoh mengapa hukuman
hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, dan mengapa hukuman itu mendisiplinkan anak kok tidak setuju? Itu seperti itu. Monggo. Hukuman tidak setuju untuk mendisiplinkan anak karena kaitannya hukuman adalah satu bentuk pemaksaan terhadap anak tersebut, sehingga anak itu tidak menyadari. Tapi alangkah baiknya apabila ditunjukkan dari sisi kesalahan dan diberi arahan serta dibimbing, itu akan lebih memantik anak itu lebih maju. Ya, luar biasa sekali jawaban dari Pak Muyi. Tadi tidak setuju dengan jawaban bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kasih aplaus dengan yang pada Pak. Berikutnya tadi Bu Linda menyampaikan bahwa setuju itu ya. Mengapa Ibu Linda? Sangat setuju sekali, karena dengan pemberian hukuman pasti di sini hukumannya tidak yang terlalu berat, hukuman yang sesuai dalam pembelajaran itu bisa membuat anak jerah, membuat anak takut sehingga tidak mengulangi kesalahannya lagi, sehingga diharapkan nanti anak bisa lebih disiplin lagi. Iya, luar biasa sekali jawaban dari Bu Linda. Ya, tepuk tangan nih. Ya, itu tadi ya jawaban dari beberapa guru tentang tanyakan pemantik setuju atau tidak. Nanti kita akan melihat, akan mengekspos, akan belajar lebih lanjut pada halaman yang bawahnya. Berikutnya, pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Misalkan di sini anak memberikan sebuah kesalahan, kita memberikan hukuman membaca 10 halaman, baca 3 halaman. Apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau berbeda? Yang lainnya kurang setuju ya. Moga ada lagi yang akan berikan pendapatnya. Mungkin sambil menunggu jawaban, mungkin Putri menyampaikan alasannya kenapa tidak setuju. Putri. Ya, sebenarnya sih pemberian hukuman secara pribadi, secara penerapan di kelas setuju, tetapi cenderung kurang setuju. Karena ternyata hukuman yang seperti itu punya efek jerah, bisa membentuk pribadi anak yang seperti yang kita harapkan secara permanen, hanya sifatnya sementara saja. Demikian, terima kasih. Ya, luar biasa. Tepuk tangan yang mulia. Ya, tadi betul sekali ya disampaikan oleh Putri. Tadi alasannya adalah memberikan efek jerah dalam waktu jangka pendek di Bapak Ibu. Nah, itu pertanyaan romantik yang kedua. Pertanyaan romantik yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dalam hal ini adalah ketika anak mengerjakan soal betul semua, kita memberikan penghargaan, bisa ribet atau beramal. Apakah itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Alasannya monggo. Alasannya kenapa monggo? Ya, semua jawaban harus disertai dengan alasan. Apabila anak itu melakukan hal yang positif dan diberikan satu reward, adalah satu bentuk motivasi sehingga anak itu bangga dengan hasil karyanya, akan meningkatkan daripada motivasi anak itu untuk belajar lebih lanjut. Iya, jadi jawaban dari Pak Muye luar biasa. Kasih aplaus yang tadi yang beberapa pertanyaan romantik. Berikutnya yang akan kita pelajari ataupun yang akan saya sampaikan ini ada beberapa hal, ada 6 topik Bapak Ibu. Topik yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, kita akan masuk yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan
membuat sebuah ilustrasi, nanti kita akan mengubah sebuah paradigma tentang apa yang kita selama ini kita jalankan. Nah, di sini kegiatannya adalah nanti saya minta salah satu dari Bapak Ibu menjadi A, yang satunya lagi menjadi B. Nanti ilustrasinya adalah kegiatannya adalah yang A nanti menuliskan sebuah tulisan dalam catatan yang sudah saya sediakan. Kemudian nanti hasil tulisannya itu digenggam, masukkan ke dalam genggamnya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah nanti mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk membalikan benda tersebut yang ada di dalam genggaman. Cara itu banyak sekali, yaitu bisa mengancam, awas kalau tidak diberikan, bisa menghadik, merayu, menyuap, atau apapun itu. Yang penting bisa mendapatkan yang ada di dalam genggaman itu. Paham nih Bapak Ibu? Nah, saya minta sukarelawan 2 orang di sini nanti sebagai A dan 1 sebagai B. Ya, sukarelawan. Ya, mungkin di sini saya tuju saja, mungkin ada yang jadi relawan, yaitu Mbak Tri mungkin ya, Mbak Tri ya, sebagai A-nya. Nanti monggo yang B adalah yang B mungkin Bu Isrona. Bu Isrona. Silakan Bu Tri menuliskan sebuah kata ataupun apa, monggo terserah. Kemudian nanti kertas itu Bu Tri lipat, kemudian digenggam erat, dan Bu Tri berusaha mempertahankan bagaimana caranya Bu Isrona itu tidak bisa mengetahui apa yang jenengan tulis. Meskipun pokoknya tekniknya terserah jenengan. Meskipun Bu Isrona mungkin mengacam, menghadik, ataupun merayu atau menyuap, monggo silakan tuliskan saja, monggo ditulis bebas saja, tidak perlu panjang-panjang ya. Sampun Ibu ya, Bu Sidonov, ampun besan Irian ya, sudah dilipat. Kemudian silahkan berperan di sini Bu Isrona ya, iya di depan, silahkan di depan, monggo. Aku yang lain. Boleh? Apa dong? Pengen tahu bener. Kasih uang. Rambutmu banyak, biasanya berapa? Ya sebutkan dulu berapa. Makan aja, coklat. Saya giginya bukan nggak bisa makan coklat. Harus boleh. Kamu mau ikut pergi kan? Enggak boleh. Bisa jalan-jalan lah. Tak sama nih, tak jalan-jalan kasih coklat ini. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Mas nanti ya. Nanti kamu kesana Pak ambil gitu. Ini pokoknya yang terus Bu nggak bikin kepekas. Bapaknya gimana sebisa mungkin pasti akan dapat. Terima kasih pada Bu Isrona dan Tri yang sudah merapikan ya, luar biasa sekali tadi ya. Meskipun tidak direncana pun dia merupakan, tapi sudah bermain dengan bagus. Nah, dari sini Bapak Ibu, nah kita harus mengubah paradigma tentang teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Nah, selama ini kita itu banyak halusinasi atau ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Padahal sesuai dengan tadi ilustrasi di atas tadi, pemegang kontrolnya itu ada pada siapa Bapak?
Boten, tadi dari ilustrasi Bu Isrona dan Putri Rahayu. Pemegang kontrolnya ada pada Putri, betul sekali. Seberapapun rayuan dari Bu Isrona, seberapapun besar ancaman dari Bu Isrona, seberapapun besar suapan dari Bu Isrona, kalau Putri tidak memberikan ataupun membuka tangannya, maka tidak akan Bu Isrona tidak akan mengetahui. Nah, berarti pemegang kontrol yang utama tadi adalah pada Putri. Demikian juga kita Bapak Ibu dengan murid kita, ternyata pemegang kontrol, kalau kita lihat dari ilustrasi tadi, pemegang kontrolnya ada pada siapa Bapak Ibu? Pada siswa, betul sekali, pada murid. Seberapapun kita memberikan materi, seberapapun besar kita berikan apa, kontrolnya yaitu ada pada siswa itu sendiri. Nah, kadang kita itu harus merubah paradigma teori seperti itu, bahwa ilusi guru itu dapat mengontrol murid. Itulah kita harus mengubah mindset seperti itu. Kemudian yang kedua, kita itu juga pernah ataupun sering berhalusinasi, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang kita di kelas membuat anak itu merasa bersalah kepada kita. Itu bukannya kita itu memberikan penguatan karakter pada anak, itu tidak. Seperti tadi disampaikan oleh Putri, mungkin dalam waktu dekat atau jangka pendek itu mungkin bisa, tapi untuk jangka yang panjang itu tidak. Jadi seperti itu. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sama halnya tadi disampaikan oleh Putri, betul sekali, bahwa kita tadi yang disampaikan itu jangkanya pendek, tidak jangka panjang. Oke, itu adalah. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti tadi Bu Isrona. Ayo awas kalau tidak diberikan. Nah, ternyata meskipun diancam ataupun apapun, itu tidak bisa menggantikan atau membuat tadi Putri itu membuka telapak tangannya. Itu adalah ilusi-ilusi, sehingga perubahan paradigma teori kontrol kita harus mengubah mindset kita. Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol dan teori pilihan. Nah, selama ini kita itu selalu mengikuti stimulus respon. Oke. Nah, seperti tadi sudah kita jawab bersama bahwa siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, yaitu tadi adalah murid. Nah, kadang kita masih menggunakan stimulus respon. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal harusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi sebagai seorang pendidik, seorang guru, kita selalu beranggapan bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita itu harus ada yang ada di dalam pikiran murid-murid, sehingga ketika kita berpandangan seperti itu, maka nanti tidak akan terjadi chemistry. Itu seperti itu. Oke. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, bukan sebagai semua perilaku itu memiliki tujuan. Kadang ketika anak membuat kesalahan, anak berbuat salah, kita itu langsung sudah menghadik. Kita tidak mempelajari terlebih dahulu, kenapa sih anak kok seperti itu? Kenapa sih anak kok berbuat seperti itu? Nah, kadang kita langsung banding, oh kamu salah, langsung diberi hukuman seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Artinya apa? Kita selalu beranggapan kita bisa mengontrol orang lain dan orang lain bisa mengontrol kita. Itu seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita sudah membujuk anak kita, murid kita, ketika bujukan kita gagal, kadang kita menggunakan jurus terakhir, yaitu dengan paksaan.
Kemudian yang terakhir yaitu dengan model berpikir menang kalah, padahal seharusnya adalah berpikirnya adalah menang 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 menang. Itu seperti itu. Berikutnya, apa sih disiplin itu? Disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin ya Bapak Ibu, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Di sini makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri mulai dari murid itu sendiri. Jadi kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid, bahwa disiplin untuk menciptakan disiplin itu ada dua, yaitu ada internal dan ada eksternal. Yang diharapkan di sini adalah yang berangkat dari dalam diri siswa itu sendiri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Jadi ketika orang disiplin itu bukan karena dari orang lain, tetapi karena dia adalah menghormati, menghargai dirinya sendiri. Namun dalam budaya kita yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga kata disiplin di sini cenderung membuat ketidaknyamanan. Oke. Jadi kadang kita sehari-hari sering mengaitkan kata disiplin dengan sebuah tata tertib ataupun apa, sehingga apa? Ketika kita menjalani, kita merasa tidak nyaman. Padahal kata disiplin itu adalah belajar, sehingga kita belajar bagaimana menghargai diri kita sendiri. Itu seperti itu. Kita menghargai diri sendiri itu supaya pencapaian sebuah tujuan mulia kita itu tercapai. Tujuan mulia kita itu apa? Tujuan mulia kita itu ada di dalam bajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu sih nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Itu namanya saja universal, yaitu lintas mana saja, lintas bahasa, lintas suku, dan latar belakang. Jadi tidak memandang siapapun itu. Berikutnya, setiap perilaku atau perbuatan itu mempunyai sebuah tujuan. Itu seperti yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrol pada tahun 1980-an. Berikutnya, Diane Gosen juga menyebutkan dalam bukunya pada tahun 1998 bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Bahwa motivasi itu ada dua ya Bapak Ibu, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang terbentuk dari dirinya sendiri, sedangkan ekstrinsik adalah motivasi yang terbangun atau terbentuk dari orang lain. Seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai dalam anak Indonesia, kita itu masuk di dalam profil belajar Pancasila, yaitu ada berapa dimensi belajar Pancasila Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama ngomong iya betul sekali, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu ada mandiri, ada nalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itulah tujuan dari pencapaian disiplin. Nah, di sini kita akan melanjutkan pada motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Tadi sudah kita masuki motivasi. Motivasi tadi ada berapa nih Bapak Ibu? Ada 2, ya betul sekali. Motivasi intrinsik atau motivasi intrinsik atau internal, sama saja ada motivasi eksternal atau ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan mengkaji tentang teori motivasi perilaku manusia, bahwa manusia itu biasanya ketika tergerak itu biasanya ada
motivasi, yaitu motivasi dari luar atau eksternal. Jadi kadang-kala ketika manusia itu bergerak atau manusia itu melakukan suatu kegiatan, biasanya yang pertama, wah saya itu supaya tidak kena hukuman. Wah saya melakukan ini supaya saya tidak dapat sanksi. Nah, motivasi yang seperti itu adalah motivasi eksternal. Okay? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu seperti itu. Misalnya, saya tidak membuat RPP, nanti saya dapat teguran. Nah, itu berarti ada motivasi eksternal. Saya tidak membuat analisis, nanti saya dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah. Itu berarti ada analisis, ada motivasi dari eksternal, yaitu dari luar. Berikutnya, ada juga motivasi eksternal, itu karena seseorang itu melakukan segala sesuatu itu karena ada harapan. Saya mengerjakan ini nanti supaya dapat imbalan. Imbalan itu ada dua nih Bapak Ibu, ada imbalan fisik, ada imbalan non fisik. Jadi ketika kita mengharapkan reward dari rekan kerja kita, itu sama saja kita mendapatkan imbalan. Itu seperti itu. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Motivasi yang seperti apa sih yang diharapkan? Yaitu motivasi internal, yaitu motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Artinya apa? Di sini ketika kita mengerjakan segala sesuatu, yaitu kita pedomannya adalah diri sendiri. Karena untuk menghormati, menghargai dirinya sendiri. Nanti kalau saya seperti ini, saya tidak pantas. Ya, itu seperti itu. Jadi berangkat dari dirinya sendiri. Itu seperti itu. Berikutnya, merdeka, masih hubungannya dengan merdeka tadi. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah. Kalau dulu pada masa penjajahan ya tidak terlepas dari perintah dari yang menjajah itu. Tetapi apa? Kita itu juga cakap memerintah dirinya sendiri. Supaya apa? Nanti muncul yaitu motivasi intrinsik atau motivasi internal. Bapak Ibu, selama ini kadang kita itu didukung oleh penghargaan secara tidak sadar, itu seperti itu. Nah, di sini bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan atas dasar motivasi eksternal nantinya akan mengakibatkan ketergantungan, sehingga di sini kita itu didukung oleh penghargaan. Artinya apa? Ketika kita sering mendapatkan pujian, mendapatkan reward dari orang lain, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Ternyata kata-kata semacam itu adalah sebagai hukuman. Penghargaan itu sebenarnya adalah hukuman bagi kita. Artinya apa? Nanti suatu saat ketika kita tidak mendapatkan penghargaan atau reward dari orang lain, kita dalam titik tertentu akan mengalami kecewa. Lah, ini saya tidak mendapat, sudah bersusah payah, sudah tak kerjakan, tidak mengucapkan terima kasih. Nah, sehingga selama ini kita itu dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini apa sih pengaruhnya? Yaitu pengaruhnya banyak sekali, ada jangka pendek, jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan kurang ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Itu banyak sekali. Ternyata penghargaan itu menghukum, mengurangi ketepatan, tidak efektif, kemudian merusak hubungan. Ketika tadi saya contohkan, ketika tidak memberikan penghargaan, maka ada tanda kutip telah. Seperti itu. Berikutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik otomatis seperti itu, karena itu berangkat dari orang lain. Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas.
mematikan kreativitas. Artinya apa? Tadi sudah saya contohkan, ketika kita tidak mendapatkan penghargaan, maka kualitas kita akan menurun. Oke? Karena tidak ada yang memotivasi lagi, sehingga kreativitas kita juga tidak berkembang. Karena semua itu berangkat dari motivasi eksternal. Tapi berbeda jauh ketika kita melakukan segala sesuatu berangkat dari diri kita sendiri, maka akan dipuji yang penuh, tidak akan dipuji, tidak akan mendapatkan, tidak mempengaruhi kinerja kita. Itu adalah yang diharapkan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, bentuk program kebajikan atau apresiasi, dalam memberikan apresiasi ternyata kita itu perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan itu secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, jangan pengakuan di hadapan orang lain atau umum, halayak umum. Betul sekali. Berikutnya, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi kita memberikan pengakuan itu kepada semua murid. Berikutnya, pengakuan secara konsisten. Artinya apa? Tidak hanya pada saat itu saja, tapi terus. Nah, berikutnya, fokus pada proses bukan pada hasil, karena di sini yang diperlukan adalah prosesnya, bukan hasil. Karena nanti ketika prosesnya baik, maka akan mendapatkan hasil yang baik juga. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, di sini misalkan kita di dalam sebuah kelas, ketika ada anak yang menolong teman lainnya ketika jatuh di kelas, kita bisa memberikan apresiasi. Misalkan, kemarin saya perhatikan kamu menolong si ibu ya, kenapa? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, anak itu sudah mengetahui bahwa dia itu mengamalkan nilai kebajikan, yaitu rasa empatinya yang besar. Itu seperti itu. Berikutnya, misalkan pada saat membantu teman-temannya di tugas kelompok, kita bisa memberikan apresiasi. Saya menghargai apa yang kamu kerjakan kemarin. Saya menghargai apa yang kamu berikan kepada teman-teman. Ya, itu berarti sudah menanamkan kepada anak bahwa anak itu adalah peduli kepada temannya. Berikutnya, ketika dalam sebuah kelas itu kelasnya kotor, kita itu bisa memberikan apresiasi. Terima kasih ya, kamu sudah mengambil kertas-kertas yang berserakan itu. Di situ anak itu nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Berikutnya, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kita pasti sudah tahu tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini coba Bapak Ibu guru, saya minta yang pertama, nanti itu berupa hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, anak-anak sekarang mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Ketika kita memberikan perintah seperti itu, atau kita mengucapkan seperti itu, kita itu sebenarnya memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi. Hukuman, ya. Berikutnya, anak-anak sekarang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang mau jawab konsekuensi, ada yang jawab hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Jadi ada yang hukuman, ya. Coba nanti kita akan lihat di belakangnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang jawab hukuman, ada
yang jawab konsekuensi. Ya, tidak apa-apa. Di sini kita bebas. Ya. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat berjalan. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, kita coba. Ya. Coba kita lihat jawaban Bapak Ibu. Ya, ternyata tadi ya. Ya. Sehingga di sini kita bisa mengambil kesimpulan. Apa itu sih hukuman? Coba Bapak Ibu, saya minta untuk memberikan argumen atau pendapatnya tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Monggo. Oke, Bu Nanik, monggo. Silakan. Menurut Bu Nanik, hukuman itu apa sih? Hukuman itu karena kita melanggar aturan. Kalau konsekuensi itu karena kita melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian atau yang merugikan orang lain. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Nanik. Iya, bagus sekali tadi ya jawabannya. Ada yang ingin menambahkan tentang hukuman? Hukuman? Monggo Bu Isrona tentang hukuman, pendapatnya tentang hukuman. Supaya lebih jelas berarti menjelaskan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, sehingga supaya perbedaannya itu nampak. Oke, monggo Bu Isrona. Hampir sama ya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi saya sependapat dengan Bu Nani, tadi untuk hukuman itu karena melanggar aturan, sedangkan konsekuensi karena merugikan orang lain. Perlu ditambahkan untuk hukuman itu saya kira untuk ini konsekuensi dari melanggar aturan tapi beratnya di atas. Hukuman lebih berat, lebih berat daripada konsekuensi. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Bu Isrona. Ya, bagus sekali. Mungkin Pak Muyi akan menambahkan antara hukuman dengan konsekuensi. Oh, Bu Kokom ya nanti setelah ini. Ya, 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 hukuman adalah satu tindakan yang dilakukan oleh satu institusi karena melanggar peraturan yang sudah disepakati atau sudah dikomit semua warga sekolah tersebut. Sedangkan konsekuensi adalah satu tindakan yang merugikan namun terkhusus, hanya satu tindakan yang mengenai pada satu titik dan tidak berdampak kepada yang lain. ya. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Pak Muyi ya. Luar biasa. Coba mungkin Bu Kokom akan menambahkan. Ya. Menurut saya, kalau konsekuensi itu tindakan yang dilakukan yang sifatnya itu positif, sedangkan hukuman itu tindakan yang bersifat negatif karena melanggar aturan atau norma. Ya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan. Ya, jawaban semuanya luar biasa ya tentang hukuman dan konsekuensi. Sebenarnya tadi jawaban dari Bapak Ibu itu sudah masuk semua ya tentang hukuman dan konsekuensi. Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa ketika kita memberikan hukuman atau konsekuensi, betul sekali disampaikan oleh Bu Nani, kalau konsekuensi itu ada hubungannya dengan tindakan kita dan akibatnya. Ya, artinya apa? Itulah bentuk tanggung jawab kita, okay?
Tetapi kalau hukuman itu lebih pada aturan, melanggar aturan. Jadi betul sekali tadi, ketika kita memecahkan gelas, maka kita mengganti. Dan mengganti itu bukan merupakan sebuah hukuman, tapi adalah tanggung jawab kita. Ya, seperti itu nih. Tadi betul sekali jawaban dari Bapak Ibu kita semuanya. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Ya. Nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, inilah perbedaannya. Yang pertama, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sama, yaitu harus terjadi juga. Tetapi kalau hukum konsekuensi tidak harus menyakitkan. Ya. Berikutnya, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Itu kalau hukuman. Karena di dalam terbesit di sini itu muncul dendam. Oh, saya pernah itu sama Pak itu loh. Sehingga membekas sampai di SMA, kadang sudah lulus kuliah, bahkan sudah sampai berkeluarga, itu selalu membekas. Oh, saya pernah dilempar itu sama Pak ini di kepala saya. Nah, itu membekas. Itu jangkanya itu lama. Sedangkan konsekuensi adalah membuat anak itu tidak nyaman, tetapi tidak jangka waktu yang lama, tapi jangka waktu yang pendek. Berikutnya, anak itu akan cenderung bukan akan menjadi tambah disiplin, tetapi anak itu akan menjadi membenci disiplin. Adapun konsekuensi adalah anak lebih menghargai disiplin karena bertanggung jawabnya. Berikutnya, hukuman itu paksaan. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus, tanggapan dari anak itu sendiri. Berikutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Oke. Sedangkan konsekuensi adalah mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Yang berikutnya adalah konsep diri yang buruk. Sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika anak berbuat salah, anak itu akan cenderung akan menyembunyikan dan tidak akan menyampaikannya. Itu kalau hukuman. Berbeda dengan konsekuensi, anak itu akan lebih cenderung akan mematuhi peraturan. Berikutnya, dari rasa empati atau rasa empati itu adalah anak itu akan merasa marah, rasa bersalah. Kemudian ini yang tidak akan dilupakan anak, rasa dipermalukan dan merasa tak dihargai, sehingga itu akan terkena sampai kapanpun. Ketika kita memberikan hukuman, kadang anak itu sampai sudah berusia apapun akan mengingat terus itu seperti itu, betul sekali. Kemudian konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, take out, ya, itu seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu dari tadi duduk terus itu lemas ataupun ngantuk, coba kita akan melakukan ice breathing terlebih dahulu. Bapak Ibu, kami harap untuk berdiri, berdiri ya, supaya tidak ngantuk. Nah, nanti kita mengikuti apa yang ada di dalam video, ya. Nanti ketika ada bunyi apa, tangan kita kemana, kita mengikuti, ya. Tiki-tiki boom, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki-tiki bam bam boom, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, tiki-tiki bam bam, tiki-tiki boom, bam bam boom boom, bam bam boom, tiki-tiki bam bam boom. Lambai-lambai, tangan dilambai-lambai, digulung-gulung,
Bagaimana rasanya, masih semangat ya? Iya, tadi sudah konsentrasinya pulih kembali. Nah, sekarang apa itu si restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka. Jadi di sini kita itu hanya membantu memfasilitasi, ya. Jadi nanti yang bekerja ataupun apa adalah murid itu sendiri. Kemudian murid itu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini adalah murid itu nanti akan kita hanya sebagai fasilitator saja. Nanti yang mengerjakan adalah murid. Jadi proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Kita hanya menanyakan apa-apa yang ada itu sebenarnya dalam restitusi. Berikutnya, nah di sini tadi ketika kita memberikan paksaan pada identitas gagal, nah, identitas gagal dan ada identitas sukses. Ketika kita memberikan hukuman, sebenarnya kita itu melakukan sebuah identitas gagal. Identitas gagal. Ketika kita memberikan apa-apa hukum. Nah, ini adalah memberikan identitas gagal. Sedangkan ketika kita memberikan konsekuensi, itu pun belum 100% yang diharapkan. Yang diharapkan adalah kita melakukan sebuah restitusi. Nanti di tahap berikutnya kita akan mempelajari tentang restitusi itu apa, nanti contohnya. Nah, di sini identitas gagal atau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Kemudian harus terjadi restitusi yang merupakan pilihan. Berikutnya, yang lebih ditanamkan di sini adalah di sini. Yang terakhir di sini, murid akan membenci peraturan. Dan di sini di konsekuensi murid akan lebih menghormati peraturan. Dan di sini yang lebih hebat lagi ketika kita melakukan restitusi adalah murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Tidak hanya menghormati dirinya sendiri, tapi menghormati orang lain. Otomatis nanti peraturan akan dilaksanakan. Ya, gitu. Berikutnya di sini ciri-ciri restitusi. Ada beberapa cirinya. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini dalam restitusi nanti kita tidak memberikan paksaan tapi tawaran. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dari murid itu sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan apa yang harus dilakukan oleh murid tersebut. Restitusi adalah cara yang paling baik di sini. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu. Di sini keyakinan kelas. Nah, kita kadang muncul pertanyaan, mengapa ketika kita itu tidak membuat peraturan kelas saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada beberapa hal. Coba, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pasti banyak di antara kita jawabannya adalah menghindari polisi, ya, menghindari hukuman, ya, itu, ya. Berikutnya yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang berikutnya, takut, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jawaban dari kita mesti biasanya supaya tidak dihukum ataupun tidak mendapatkan sanksi.
Nah, di sini mengapa sih harus keyakinan kelas, bukan peraturan saja? Yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang. Yaitu artinya apa? Ketika kita membuat keyakinan kelas, maka anak itu akan berangkat dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain atau ekstrinsik. Itu seperti itu nih. Karena peraturan kelas itu berarti otomatis ketika anak melaksanakan itu berdasarkan dari ekstrinsik, dari luar, tidak dari dalam siswa. Nah, di sini dari peraturan kelas ini kita membuat peraturan kelas. Setelah membuat peraturan kelas, nanti kita buatkan lagi menjadi keyakinan kelas. Oke. Jadi misalkan di sini peraturan kelasnya adalah datang tepat waktu, maka nanti kita membuat di keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu apa? Kita membuat disiplin. Oh, berarti kalau sudah disiplin berarti otomatis tidak hanya datang tepat waktu saja, tetapi pakaiannya juga itu. Kita membangun keyakinan kelas setelah dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas nanti akan muncul kita budayakan, yaitu membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas nanti akan membuat sebuah lingkungan yang positif. Jadi di dalam kelas ketika anak sudah mempunyai keyakinan kelas, setelah keyakinan kelas sudah menciptakan keyakinan kelas, nanti di kelas itu akan membuat sebuah lingkungan yang positif dalam kelas. Ketika lingkungan dalam kelas itu sudah positif, dari kelas 1, kelas yang lainnya nanti akan membentuk budaya yang positif dari keluarga sekolah tersebut. Jadi memang dimulai dari diri sendiri sampai dengan lingkungan sekolah. Gitu. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, di sini ya. Coba di sini ada beberapa kata: datang tepat waktu, mengucapkan salam, ada menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib, ada juga kami guru dan murid yang saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Coba Bapak Ibu, mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang berwarna atau yang putih? Kalau ini kan berwarna ya, yang sebelah kiri ya, ini yang putih. Yang mana? Yang keyakinan yang putih ya, itu keyakinan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, itulah keyakinan kelas. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ketika sudah terbentuk keyakinan kelas, maka otomatis peraturan kelas itu sudah dilaksanakan. Maka kita harus menciptakan untuk mencapai budaya positif di sekolah, yaitu yang berangkat dari lingkungan yang positif, kita yaitu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu, kita akan analisis keyakinan kelas dari peraturan yang ada. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya itu nomoris. Ketika anak mengembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinannya apa ya? Berarti anak melakukan apa? Ketika anak, misalkan anak meminjam buku, kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya, berarti anak melakukan sebuah apa itu? Aktif, tanggung jawab, betul sekali. Berarti keyakinannya adalah tanggung jawab. Berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya berarti ketika anak itu
tidak mengganggu orang lain, berarti anak itu berarti melakukan sebuah apa? Betul sekali, menghargai. Oke, ya, betul sekali. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Satu, ya, betul sekali. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti ketika tidak melakukan kekerasan, berarti anak itu melakukan apa sih? Saling menyayangi, saling menghargai, gitu. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti apa itu? Berarti ketika tidak menggunakan narkoba, berarti anak itu berarti di situ keyakinan kelasnya itu apa? Tidak menggunakan narkoba, yaitu berarti apa? Keyakinan sayangi diri sendiri supaya apa? Sehat, oke? Berarti nanti bisa kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri, berarti di situ otomatis berarti menghargai orang lain, oke? Dia datang lebih dulu, masa saya harus. Berikutnya, menggunakan masker. Sama seperti tadi ya itu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini jawaban Ibu betul. Iya, tanggung jawab, menghormati orang lain, komitmen dan sebagainya, itu adalah keyakinan kelas. Berikutnya, di sini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia dan kualitas. Bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah, di sini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis. Jadi ketika anak datang ke sekolah dia itu melakukan kesalahan, kita jangan langsung menyalahkan anak, tetapi kita analisis. Bisa juga kehidupan di rumahnya bagaimana. Bisa juga tadi pagi belum sarapan. Bisa juga anak itu tidak merasa nyaman di rumah. Bisa juga anak itu sedang sakit. Jadi kita menggali informasi tentang anak itu sendiri, karena itu adalah kebutuhan dari manusia. Berikutnya yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang, rasa diterima. Artinya apa? Misalkan anak itu melakukan sebuah kesalahan, anak pasti ada penyebabnya kenapa anak itu melakukan sebuah kesalahan. Yaitu kita cari, mungkin anak itu butuh kasih sayang ataupun mencari perhatian karena di rumah kurang perhatian dan sebagainya. Berikutnya, kebutuhan penguasaan. Kadang anak ketika melakukan sebuah kesalahan, biasanya di situ anak itu ingin diakui oleh teman yang lainnya. Ya, penguasaan itu seperti itu. Berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Jadi kadang anak itu tidak mau diatur, sehingga kita itu harus melakukan analisis sebelum kita melakukan pembelajaran, yaitu analisis di awal pembelajaran, yaitu pendidikan atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Berikutnya, kebutuhan kesenangan, bahwa ketika anak melakukan sesuatu itu kadang ingin mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, inti dari semua ini adalah seperti ini, yaitu menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Yaitu tiap-tiap kita mencari apa yang disukai anak, bahwa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa anak tinggal di lingkungan yang satu desa dengan desa yang lainnya, otomatis karakteristiknya berbeda, sehingga pembelajaran yang ada di sini dan di desa yang lainnya mungkin berbeda pula karena lingkungan dari anak itu sendiri. Selain itu juga kodrat zamannya, bahwa sekarang itu sudah mengikuti pada zaman perkembangan fintech. Jadi mungkin dengan menggunakan media elektronik ataupun apa, itu bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu, di sini berikutnya adalah posisi kontrol.
posisi kontrol ada 5 Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada identitas gagal, kemudian identitas berhasil sukses, ada identitas berhasil sukses. Nah, di sini identitas berhasil sukses ternyata itu digolongkan jadi 2. Ada yang kontrol dari luar dan ada kontrol dari dalam diri itu sendiri. Nah, posisi kita sebagai seorang guru, kita itu sebagaimana sih? Kita lihat, ya, kita lihat. Jadi posisi kontrol di sini apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, apakah kita memposisikan diri sebagai teman dari anak itu, pemantau ataupun manajer. Nah, biasanya di sini adalah yang dilakukan kita adalah ketika menghukum kita itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Berikutnya pembuat rasa bersalah itu kita itu berceramah dan mengatakan, kemudian kita banyak sekali berbicara yang nanti seolah-olah anak itu akan merasa bersalah sendiri. Ya. Nah, di sini akan saya berikan contoh. Yang pertama adalah posisi penghukum. Ya, posisi penghukum. Kita bisa menyaksikan dari video yang ada. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itulah penghukum, ya. Posisi kita sebagai penghukum, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, itu akan memberikan efek yang membekas, akan membuat anak kita itu menjadi benci kepada kita, dan bahkan bisa juga ketika anak itu sudah jahil, maka ketika tidak ada gurunya mungkin saya dendam sama Pak itu. Bisa juga itu nanti sepeda motor kita ataupun apa itu basic. Itu kalau sudah anak-anak tingkat lanjutan mungkin seperti itu. Atau di tengah jalan nanti pulangnya diadang atau datang berkelahi atau bagaimana. Itu posisi hukum. Efeknya seperti itu. Dan yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu.
Maaf sekali. Nah, itulah membuat merasa bersalah. Ternyata membuat merasa bersalah ini dampaknya akan daripada yang penghukum tadi. Oke? Kalau penghukum, anak itu akan merasa benci pada gurunya itu sendiri. Tetapi kalau merasa bersalah, dia tidak benci kepada gurunya, tetapi benci diri dia sendiri, karena gara-gara saya guru itu itu bahaya lagi. Nah, berikutnya posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu Bapak Ibu, itu adalah posisi teman. Dan di sini juga memiliki memiliki sisi negatifnya. Negatifnya kira-kira apa ya Bapak? Negatifnya yaitu ketika anak tidak bertemu dengan guru yang tersebut, maka anak akan berperilaku ya. Jadi ketika kita memposisikan sebagai teman, ketika kita tidak datang ke sekolah, nanti anak itu perilakunya akan berbeda dengan kita, dengan guru yang lainnya. Mungkin ketika disuruh kita mungkin mengikuti manut, tapi kita disuruh oleh guru lain mungkin menolak. Itu seperti itu. Berikutnya adalah posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, posisi yang semacam kalau tadi itu bisa dikatakan dengan membacakan peraturan kelas ya. Jadi ketika anak salah otomatis nanti dibacakan, menanyakan kembali. Nah, posisi yang bagaimana sih yang bagus? Posisi apa yang bagus? Adalah posisi yang ini Bapak Ibu, posisi manajer. Posisi manajer yang bagaimana? Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu
diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas 7 lagi. Baik Bu, terima kasih. Inilah posisi manajer, posisi yang paling bagus. Jadi ketika anak membuat sebuah kesalahan, kita itu menanyakan terlebih dahulu kenapa bisa melakukan kesalahan itu. Kemudian kita menawarkan apa yang harus kita lakukan dari kesalahan itu, mencari solusi. Dan solusi itu adalah anak sendiri yang membuat ataupun yang menyampaikan dari solusi. Itu adalah posisi manajer, posisi yang paling bagus. Nah, Bapak Ibu, perhatikan di sini ada beberapa pernyataan-pernyataan, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira di sini posisinya itu sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Iya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai pengbohong. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yaitu apa? Stiker bintang. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, posisinya sebagai apa? Guru sebagai bagaimana Bapak Ibu? Pemantau atau teman? Ya, saya kunci jawaban dari Bapak Ibu adalah pemantau tadi ya. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu itu loh ya, selalu yang paling terakhir membuat merasa bersalah. Coba kita lihat jawaban dari Bapak Ibu. Kita cocokkan. Oke. Yang ini ya. Oke, itu adalah dari jadi kita harus bergerak dari yang kalau kamu tidak, saya akan, ini adalah membuat kondisi tidak nyaman karena berangkat dari konsekuensi. Bagaimana seharusnya, yaitu kita apa yang kamu yakini, bagaimana membalik masalah ini. Kita harus mengubah bergerak dari eksternal menuju pada internal. Kalau ini adalah eksternal, ya, karena dari konsekuensi berarti motivasinya dari luar, sedangkan yang ini adalah motivasi dari anak itu sendiri. Ya. Berikutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini adalah sebuah segitiga restitusi tadi adalah membuat anak itu ketika merasa bersalah menyadari kesalahannya dan bagaimana langkah yang akan dilakukan. Dalam membuat segitiga restitusi, yaitu kita bisa yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita membuat beberapa pertanyaan dan pernyataan. Yang pertama, misalkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika anak membuat sebuah kesalahan, anak itu pasti yang pertama setelah itu dalam kondisi panik. Dan kita jangan menambah panik,
ketika kita memposisikan sebagai penghukum, maka anak sudah panik akan tambah panik lagi. Jadi kita sebagai manajer, yaitu memang semua orang bisa melakukan kesalahan ini. Kita menstabilkan dulu, karena kondisi anak ketika salah melakukan kesalahan pasti dia akan panik. Jadi kita menstabilkan terlebih dahulu. Setelah menstabilkan, kita memvalidasi kesalahan, menstabilkan validasi kesalahan. Dari kesalahan-kesalahan anak itu kita validasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita validasi dulu. Nah, kalau sudah, nanti kita menanyakan keyakinan. Nah, kalau kamu melakukan seperti itu, berarti kamu itu melanggar keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah dalam menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena merasa salah pada positif terhadap dirinya. Ada beberapa hal yang kita lakukan, yaitu kita bisa mengatakan bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi yang bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi ketika anak salah, jangan kita tambahkan ditekan ataupun sudah terpojok dipojokkan. Maka bukan kesadaran anak itu malah akan menjadi membenci sebuah peraturan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menangani permasalahan ini dan sebagainya. Itu adalah dalam tahap identitas. Kemudian dalam validasi tindakan yang salah, kita bisa membuat pertanyaan dan pernyataan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tadi sudah disampaikan tadi di awal, dan dasar manusia ada 5. Mungkin dari rumah sudah tidak nyaman lagi, ingin mendapatkan perhatian karena ingin diakui teman-temannya, itulah kebutuhan dasar. Berikutnya, guru berkata di sini kau bisa saja melakukan hal yang lebih buruk lagi daripada ini, tetapi kamu tidak melakukan. Di sini Pak Guru menghargai. Nah, itu adalah contoh validasi tindakan yang salah. Berikutnya, kau pasti punya alasan mengapa melakukannya itu, ya. Jadi tidak hanya menyalahkan anak, tetapi mencari jalan solusinya. Itu adalah dalam validasi tindakan yang salah. Itu Bapak Ibu. Yang berikutnya yang terakhir adalah yaitu menanyakan keyakinan bahwa ketika anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yaitu misalkan kita sudah membuat keyakinan kelas, maka anak bisa ditanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian apa yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Jadi kita menanyakan kepada anak, sama pada posisi manajer. Nah, ini contoh segitiga restitusi. Tadi Pak Guru dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar dengan Ibnu. Kalau boleh Pak Guru tahu, kenapa kamu seperti itu? Iya Pak Guru, habisnya Ibnu mencontek pekerjaan punya saya. Sebenarnya tidak hari ini saja, sering-sering Ibnu mencontek punya saya. Oh begitu ya. Wajar ya jika kamu marah. Jika Pak Guru di posisi kamu, mungkin juga Pak Guru melakukan hal yang sama ya. Ya. Lalu apa yang sudah kamu lakukan kepada Ibnu? Saya memarahi Ibnu. Saya bilang gak usah dekatku lagi, sana pergi jauh-jauh. Dan tanpa sadar saya membentak Ibnu sambil menggebrak mejanya. Oh begitu ya. Ya. Pasti kamu berbuat seperti itu, pasti ada alasannya bukan? Iya Pak Guru.
Guru, saya sudah capek-capek mengerjakan, malah Ibnu santai mencontek semua pekerjaan saya. Sudah sedikit pun untuk mengerjakan, gimana saya tidak marah? Oh ya, wajar jika kamu sangat marah. Nah, Pak Guru di sini menghargai tindakan kamu yang tidak melakukan kegiatan yang lebih buruk lagi. Nah, sekarang coba pikirkan bersama, apakah tindakan yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas? Tidak. Ya, kalau tidak, kesepakatan kelas yang bagaimana yang sudah kamu langgar? Saling menghargai dan menghormati antar teman. Ya, betul sekali. Nah, menurut kamu menghargai dan menghormati antar teman itu penting tidak? Penting. Nah, kalau kamu anggap penting, terus keyakinan apa yang perlu kamu perbaiki untuk memperbaiki ketika kamu sedang marah? Tetap sabar dan menahan amarah. Jika ada yang mencontek, saya akan melaporkan kepada Pak Guru. Oh ya, tepat sekali apa yang kamu lakukan. Nah, sekarang nanti kembali ke kelas, jangan bertengkar lagi ya. Ya, silahkan kembali ke kelas. Dari contoh itu kita menganalisis kenapa anak berbuat seperti itu, kemudian kita menanyakan sebagai mengapa anak melakukan itu, kemudian apa yang akan dilakukan anak itu. Nah, kita hanya sebagai fasilitator, seperti itu. Jadi kita intinya adalah seperti dalam segitiga restitusi tadi, yaitu kita yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, tindakannya ternyata itu salah. Kemudian yang ketiga adalah meyakinkan keyakinan bahwa yang dilakukan adalah itu salah dan dia akan melakukan apa yang akan dilakukan berikutnya. Nah, berikutnya adalah intervensinya 30 detik bisa dilakukan bersama anak-anak. Bapak Ibu, berikutnya adalah disiplin positif. Intinya adalah teori kontrol dari teori Dr. William Glasser ini ada beberapa, yaitu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, model berpikir itu menang-menang, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu adalah kesepakatan. Berikutnya adalah di situ bersikap realitas. Ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain atau dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, sehingga akan menuju Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan orang lain juga tidak bisa mengontrol diri kita. Itu adalah dari mana disiplin, teori motivasi, posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan manusia dan segitiga restitusi itu menuju pada sebuah titik, yaitu keyakinan kelas. Ya. Jadi inti dari ini adalah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, nanti otomatis akan menciptakan lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif sudah terbentuk, otomatis budaya positif di sekolah kita akan terbentuk juga. Nah, untuk mewujudkan keyakinan itu diperlukan motivasi intrinsik atau motivasi yang berangkat dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, itu Bapak Ibu, mohon maaf kiranya penyampaian mungkin barangkali banyak kata yang salah maupun keliruan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya Arif di Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi dari Pak Sukarman ini sudah sangat bagus dan menginspirasi. Buat saya pribadi ini menambah wawasan positif yang baru, tentunya ilmu baru juga terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif yang ada di sekolah ini mulai dari perubahan paradigma, pemberian hukuman ataupun reward pada seluruh siswa dirubah menjadi sebuah restitusi. Seluruh berperan sebagai manajer untuk kontrol terbaik dan keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama akan membentuk pembiasaan yang baik pula, dan di lingkungan sekolah dan kebiasaan yang baik ini akan mencapai budaya yang positif di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang baik ini. Saya akan menyampaikan beberapa catatan soal tentang hasil diseminasi yang telah disampaikan oleh Bapak Sukarman. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa materi yang telah disampaikan oleh Bapak Sukarman adalah tentang budaya positif. Alhamdulillah sudah dapat disampaikan dengan jelas dan baik dan juga mengena pada sasaran. Kemudian catatan yang kedua, tentunya bagi seluruh peserta, alhamdulillah mengenai materi yang telah disampaikan, teman-teman mengikuti dengan baik dan tentunya nanti akan menambah pengalaman, menambah pengetahuan, wawasan bagi kita semua, khususnya bagi guru-guru dalam pengelolaan pengembangan maupun yang lain. Kemudian catatan yang ketiga, tentunya akan berdampak bagi anak. Diseminasi ini dapat diterapkan, semoga nanti akan menjadi suatu sarana dan jembatan bagi peserta didik untuk dapat membiasakan diri, dapat berkarakter, dapat berbudaya dengan baik, sehingga nanti perilaku pembiasaan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga, di mana saja karakter tersebut akan dibawa oleh anak. Kemudian yang keempat, secara keseluruhan alhamdulillah diseminasi saat ini sangat baik sehingga dapat menginspirasi bagi kita semua dan bagi Bapak Ibu guru, dengan harapan semoga dapat berlanjut, dapat lagi dilaksanakan dengan topik-topik yang lain yang sesuai dengan pembelajaran terus ada. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.